Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gagak Wahyu Panwita dengan NIM 4152311057. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 alat visualisasi data berbasis AI yang populer digunakan saat ini, yaitu Table AI, Microsoft Power BI, dan Local Studio. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan pengertian fitur-fitur utama, kelebihan, kekurangan, serta perbedaan dari 3 tools tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang, sebelum masuk ke pembahasan utama nih, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih visualisasi data AI. Visualisasi data AI adalah proses menampilkan data dalam berbentuk grafik, dashboard, diagram, atau laporan interaktif dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Teknologi AI membuatkan pergunaan menganalisis data secara otomatis, menentukan pola, membuat prediksi, dan memberikan insight yang lebih cepat dibandingkan analisis manual. Saat ini visualisasi data digunakan hampir di semua bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga digital marketing. Di sini ada pembahasan pertama nih, ada Tableau AI. Pertama saya akan membahas mengenai Tableau AI. Merupakan software visualisasi data yang sangat terkenal di dunia bisnis dan analisis data profesional. Saat ini Tableau AI ini dilengkapi teknologi AI yang disebut Tableau GPT dan efisiensi AI dari Salesforce. Kelebihan utamanya ini, Tableau adalah tampilannya yang sangat profesional dan mampu mengolah data dalam jumlah besar. Fiturnya ini adalah yang pertama itu interaktif. Pada fitur ini pengguna dapat membuat dashboard hanya dengan metode drag and drop tanpa perlu banyak coding. Dashboard dapat berguna untuk grafik penjualan, laporan keuntungan, statistik pelanggan, dan lain sebagainya. Fitur keduanya adalah Tableau GPT. Fitur ini memungkinkan pengguna bertanya menggunakan bahasa manusia biasa. Contohnya seperti tampilkan penjualan tertinggi di bulan ini. Akan langsung membuat visualisasi data secara otomatis berdasarkan pertanyaan tersebut. Fitur ketiga adalah Predictive Analytics atau prediksi data dengan AI Machine Learning. Tableau dapat membantu memprediksi tren masa depan seperti prediksi penjualan, keuntungan, dan perilaku pelanggan. Selain itu, Tableau juga mendukung banyak database seperti Excel, MySQL, dan PostgreSQL, Google Sheet, dan cloud database lainnya. Nah, kelebihan kekurangannya ini ada, kelebihannya ini visualisasinya sangat menarik, cocok untuk perusahaan besar, dashboard profesional, analisis data sangat cepat. Sedangkan kekurangannya ini harga lisensi cukup mahal. Selanjutnya membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi. Fitur advanced-nya cukup sulit untuk pemula. Itu pembahasan kedua ini ada Microsoft Power BI. Power BI ini merupakan alat visualisasi data pembuatan Microsoft yang sangat populer karena mudah digunakan dan terintegrasi dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel dan Azure. Power BI banyak digunakan oleh perusahaan mahasiswa, dan analisis data pemula. Fitur Power BI ini ada yang pertama Key Influencer, yang kedua ada The Composition Tree, selanjutnya ada Smart Narrative. Fitur ini membantu pengguna memahami faktor penting dalam suatu data secara otomatis. Fitur kedua adalah Natural Language Query. Pengguna cukup mengetik pertanyaan biasa seperti berapa total penjualan tahun 2026 misalnya. Kemudian Power BI akan otomatis membuat grafik atau laporan fitur berikut secara real time. Data dapat diperbarui secara langsung sehingga cocok digunakan untuk monitoring transaksi, monitoring server, dan Internet of Things atau IoT. Selain itu, Power BI juga mendukung integrasi machine learning dan bahasa Python. Kelebihan dari kelebihannya ini ada mudah dipelajari, harga lebih murah, cocok untuk pemula, integrasi sangat baik dengan Microsoft Office. Sedangkan kekurangan ini visualisasi tidak sekompleks Tableau, kurang optimal untuk data yang sangat besar. Beberapa fitur premium harus berlangganan. Selanjutnya ini ada pembahasan ketiga ini dengan Google Local Studio. Local Studio sebelumnya bernama Google Data Studio dan membuat alat visualisasi data berbasis cloud dari Google. Local Studio sangat cocok digunakan untuk digital marketing dan analisis media sosial.
Fitur pertamanya ini ada Cloud Dashboard. Karena berbasis Cloud Dashboard dapat diakses dari mana saja selama terhubung internet. Fitur kedua adalah integrasi layanan Google. Looker Studio dapat menghubungkan langsung dengan Google Analytics, Google Ads, dan YouTube Analytics, BigQuery, Google Sheet. Fitur ketiga adalah kolaborasi real time. Beberapa pengguna dapat mengedit laporan secara bersamaan seperti Google Docs. Selain itu, terdapat fitur AI Insight-nya yang terdapat membantu mendeteksi pola data dan memberikan insight otomatis. Nah, adapun kelebihan kekurangan kelebihan Looker Studio ini gratis, mudah digunakan, berbasis cloud, cocok digital marketing. Sedangkan kekurangannya, fitur AI tidak sedalam table use, visualisasi lebih sederhana, kurang cocok untuk analisis data yang sangat kompleks. Nah, ada perbedaan ketiga toolsnya. Setelah membahas ketiga tools tadi, TableView ini fokus pada visualisasi profesional dan analisis data tingkat lanjut sehingga cocok untuk perusahaan besar. Power BI ini lebih unggul dalam integrasi Microsoft dan mudah digunakan oleh pemula maupun perusahaan. Sedangkan Looker Studio ini lebih fokus pada layanan cloud Google dan cocok untuk digital marketing serta konten kreator. Dari segi harga Looker Studio paling murah karena gratis. Power BI relatif terjangkau, sedangkan TableView memiliki harga yang paling mahal. Dan sisi tampil visualnya, TableView memiliki visualisasi paling profesional dibandingkan dua tools yang tadi saya sebutkan. Nah, kesimpulannya ini ada dari pembahasan ini, teknologi AI sangat membantu dalam proses visualisasi data karena mampu mengubah data kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. TableView AI cocok untuk analisis profesional dan perusahaan besar. Power BI cocok untuk pemula dan pengguna Microsoft. Sedangkan Looker Studio cocok untuk kebutuhan cloud dan digital marketing. Dengan adanya alat visualisasi data berbasis AI, proses pengganti keputusan menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai 3 tools tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.